Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendi, NIM F1C0191142. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja jawaban UTS Termodinamika bagian 2. Langsung saja saya masuk ke soalnya, yaitu sebuah siklus Otto standar udara mempunyai rasio kompresi 8,9 pada awal langkah kompresi, temperaturnya 350 Kelvin dan tekanan 130 kPa jika temperatur maksimum siklus Tmax sama dengan T3 sama dengan 1400 Kelvin. Nah, untuk pertanyaan yang bagian kedua ini sendiri, yaitu untuk kalor spesifik fungsi temperatur, hitunglah yang pertama temperatur, tekanan, dan volume pada setiap titik jika belum diketahui. Pertanyaan kedua yaitu kerja dan kalor pada setiap proses. Yang ketiga, efisiensi thermal siklus. Dan yang keempat, tekanan efektif rata-rata atau disingkat menjadi MEV. Langsung saja kita masuk ke slide penyelesaian, yaitu kalor spesifik fungsi temperatur. Nah, di sini kita sudah ketahui yang dimana nilai dari V1 sama dengan 130 kPa, T1 350 Kelvin, Tmax sama dengan T3 dan sama dengan 140 Kelvin. Dan nilai dari RV yaitu 8,9. Langsung saja kita masuk ke cara pengerjaannya, yaitu titik pertama. Nah, di titik pertama ini kita sudah mengetahui dua nilai, yaitu T1 350 dan nilai V1 sama dengan 330. Sedangkan nilai V1 belum diketahui. Untuk itu kita cari nilai V1-nya menggunakan persamaan V1 sama dengan R dikali T1 per V1, yang dimana ketemu hasil nilai dari V1 ini yaitu 0,772 meter kubik per kilogram. Sehingga kita masukkan ke tabel nilai dari V1 yaitu 0,772. Nah, setelah itu kita bisa ketahui nilai dari H1, VR1, U1 dan VR1 yang dimana kita dapat ketahui nilai ini sendiri atau kita dapatkan dari tabel gas ideal udara dari temperatur 350. Nah, untuk itu di titik pertama ini sudah kita dapatkan nilai dari T1, V1, V1, H1, VR1, U1 dan VR1. Setelah itu langsung saja kita masuk ke cara keduanya, yaitu titik kedua. Pertama, proses 1-2 dikatakan isentropik. Mengapa di proses 1-2 ini dikatakan isentropik? Dikarenakan tidak ada nilai yang konstan. Pada proses ini, nilai T2, V2 dan V2 belum kita ketahui sama sekali. Untuk itu kita cari nilai V2-nya, yang dimana persamaannya itu V1 per RV, sehingga kita menemukan hasil dari V2-nya itu yaitu 0,82 meter kubik per kilogram. Setelah kita mencari nilai V2, langsung saja kita masuk ke cara penyelesaian mencari nilai VR2, yang dimana persamanya itu VR1 per V1 per V2, sehingga kita ketemu nilainya itu 47,483. Nah, setelah kita ketemu, kita peroleh nilai VR2-nya yaitu 47,483. Dapat kita gunakan tabel yang berupa nantinya akan membantu kita untuk melakukan pencarian dari nilai T2 dan U2-nya sendiri. Langsung saja
Kemudian untuk mencari nilai T2 dan U2 ini kita menggunakan rumus interpolasi, yang dimana kita misalkan X ini sendiri sama dengan 47,438, X1 48,08, dan X2 sama dengan 44,84. Nah, nilai X1, X2 ini bersifat tetap. Sedangkan nilai T1 yaitu 800 Kelvin dan nilai T2 sama dengan 820. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu T2 sama dengan T1, di mana dalam kurung X dikurang X1 per X2 dikurang X1 dikalikan T2 dikurangi T1. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini kita dapatkan nilai T2-nya itu 800 ditambah 3,96 yaitu 803,93 Kelvin. Nah, setelah kita temukan nilai T2 ini, langsung saja kita cari nilai U2. Nah, rumus yang kita gunakan sama saja, yaitu rumus interpolasi, yang dimana kita ganti nilai T tadi menggunakan nilai U. Kita masukkan nilai U tadi yang sudah kita ketahui U1 dan U2-nya, sehingga di sini kita dapatkan nilai U-nya yaitu 595,525 kJ per Kg. Nah, setelah kita temukan nilai U2 sendiri, langsung saja kita mencari nilai VR2-nya. Nah, untuk mencari nilai VR2 ini sendiri, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus interpolasi, yang dimana kita ubah nilai U-nya menjadi nilai VR. Langsung saja kita masukkan angkanya. Nah, di sini kita ketemu nilai VR2-nya itu sama dengan 48,708. Setelah kita menemukan nilai VR2, langsung saja kita mencari nilai dari V2. Nah, persamaan untuk mencari nilai V2 ini sendiri yaitu VR2 dikurang VR1 dikalikan V1. Yang dimana langsung saja kita masukkan angka-angkanya itu, yaitu 48,708 dikalikan 130 dibagi 2,379. Nah, di sini kita ketemu nilai V2-nya yaitu 2661,639 kilopascal. Sehingga kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui tadi, kita masukkan ke dalam tabel. Sehingga di sini kita dapat saksikan bersama bahwasannya kita sudah ketemu nilai dari VR2, T2, dan U2. Setelah kita mengetahui nilai P2 tadi, setelah menilai dari titik 2 tadi, langsung saja kita masuk ke titik 3. Seperti yang kita saksikan bersama di tabel ini, yang kita ketahui nilai dari T3 itu sendiri 1400, V3 0,086. Nah, dan nilai dari V3 belum diketahui. Berdasarkan T3 atau Tmax diperoleh dari tabel, yaitu VR3 sama dengan 45,05, U3 sama dengan 1100
13,52 kJ per kg. Dan VR3 sama dengan 8,919. Nah, yang belum kita ketahui di sini yaitu nilai dari P3-nya, yang dimana kita untuk mencari nilai P3 menggunakan persamaan V2 per T2 dikali T3. Kita masukkan angka-angkanya dan kita ketemu di sini nilai dari V3-nya yaitu 4635,098 kilopascal. Setelah kita ketemu nilai-nilai dari titik 4, langsung saja selanjutnya kita masuk ke titik 4 yaitu proses 3-4, disebut juga isentropik, yang dimana kita sebut isentropik dikarenakan tidak ada nilai yang konstan. Nah, di tabel ini dapat juga kita saksikan bahwasanya nilai dari T4, V4 belum kita ketahui, sedangkan nilai V4-nya yaitu 0,772. Sehingga langsung saja kita cari nilai VR4-nya, yang dimana kita menggunakan persamaan V4 per V3 dikali VR3. Nah, kita masukkan angka-angkanya, kita ketemu nilai VR4-nya itu 79,379. Nah, berdasarkan dari nilai VR4 ini, kita cari menggunakan tabel. Nah, dari tabel ini kita temukan nilai 79,379 ini berada di antara 81,89 dengan 78,61. Sehingga di sini yang pertama kita cari nilai T4 menggunakan rumus interpolasi seperti yang kita lakukan pada titik 2 tadi. Nah, di sini kita ketahui nilai dari X-nya sendiri yaitu 79,379, X1 81,89, X2 78,61, dan nilai T1 sama dengan 660 Kelvin dan T2 sama dengan 670 Kelvin. Langsung saja kita masuk ke persamaannya. T1 ditambah X1 dikurang X dikurang X1 per X2 dikurang X1 dikalikan T dikalikan T2 dikurangi T1. Nah, langsung saja kita masukkan angka-angkanya, sehingga di sini kita ketemu nilai dari T4 ini sendiri yaitu 667,65 Kelvin. Setelah kita nari nilai K, setelah kita mencari nilai T, langsung saja kita mencari nilai yang kedua yaitu nilai dari U4, yang dimana kita menggunakan persamaan yang sama, cuma yang tepat membedakan yaitu menggunakan yang tadi menggunakan T diganti dengan U, nilai U. Setelah kita masukkan persamaannya, kita masukkan angka-angkanya, kita ketemu nilai U4 ini yaitu 486,977 kJ per kg. Setelah kita ketemu nilai U-nya, langsung kita mencari nilai VR4, yang dimana sama saja kita menggunakan persamaan interpolasi ini. Kita masukkan angka-angkanya, dan di sini ketemu nilai VR4-nya itu 24,14. Nah, setelah kita mencari nilai T4, U4 dan VR4, kita di sini selanjutnya kita mencari nilai V4. Yang dimana persamaan dari
mencari V4 ini yaitu VR4 per VR3 dikali V3 yaitu 24,14 per 450,5 dikali 4335,098 sehingga menghasilkan 232,295 kilopascal. Nah, setelah pemaparan tadi setelah perhitungan tadi kita ketemu nilai VR4 47,438, T4 803,93, U4 595,525, VR4 48,708. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua yaitu kerja dan kalor pada setiap proses. Proses yang pertama. Di sini kita sudah ketahui nilai dari U1-nya yaitu 250,02 kJ per kg dan nilai U2-nya yaitu 595,525. Nah, proses 1-2 ini yaitu isentropik yang dimana nilainya tidak ada yang konstan. Langsung saja kita masuk ke persamaannya yaitu U12 sama dengan U2 dikurangi U1. Kita masukkan angka-angkanya. Di sini kita ketemu dari W12 yaitu 345,505 kJ per kg. Setelah itu kita masuk ke proses 2-3 yaitu isohorik yang dimana nilai volumenya konstan. Di sini kita sudah ketahui nilai dari U2 yaitu 595,525 dan U3 1113,52 kJ per kg. Langsung saja kita masuk ke persamaannya yaitu Q23 sama dengan U3 dikurangi U2. Langsung kita masukkan angka-angkanya. Di sini kita ketemu nilai Q23 yaitu 517,995 di mana Q23 ini merupakan Qin. Langsung saja kita masuk proses ketiga 4 isentropik yang dimana nilainya tidak ada yang konstan. Nah, di sini sudah kita ketahui nilai dari U4-nya 486,977. Yang dimana persamaan dari proses 34 itu sendiri yaitu W34 sama dengan U3 dikurangi U4 yang dimana kita masukin angkanya dan kita hasilkan angkanya tadi yaitu 626,534 kJ per kg. Setelah itu kita masuk ke proses terakhir yaitu proses 41 isohorik. Kita kita ketahui nilai U1 dan 4 dan kita masuk ke persamaannya yaitu Q41 sama dengan U4 dikurangi U1. Kita masukkan angkanya dan di sini kita ketemu nilai dari Q41 yaitu 236,957 yang dimana bisa disebut juga dengan nilai Qout. Nah, setelah itu langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang ketiga yaitu efisiensi thermal siklus. Nah, sebelum kita mencari efisiensi thermal siklus, di sini kita mencari nilai dari Wnet-nya yang dimana persamaannya itu yaitu Qin dikurangi Qout. Wnet sama dengan 517,995 dikurangi 236,957. Nilai dari Wnet sendiri yaitu 2810,38 kJ per kg. Nah, langsung saja kita cari nilai efisiensi thermal siklusnya yaitu Wnet per Qin.
Nilai dari WNET yaitu 281,038 per 517,95 dikalikan 100%. Sehingga nilai efisiensi thermal siklus kita ketemu sama dengan 54,25%. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu tekanan efektif rata-rata atau MEP. Nah, di sini kita ketahui dari nilai Vmin-nya yaitu nilai dari V23 yaitu 0,086 dan nilai Vmax-nya yaitu V41 0,772 dan Vnet-nya 281,038, sehingga kita masukkan ke persamaan MEV sama dengan Wnet per Vmax dikurang Vmin. Langsung saja kita masukkan angka-angka dari persamaannya. Di sini kita ketemu nilainya yaitu 363,952 kilopascal. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai jawaban UTS Termodinamika bagian 2. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.